Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi matematika tentang pola angka. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahpahaman dengan pola-pola. Pada tingkat dasar itu konsep pola adalah konsep yang menantang. Nah, jadi ini itu biasanya anak-anak itu kan melihat ada gambar itu wallpaper berisi pola-pola yang bagus tanpa memahami bahwa dalam matematika ini itu berkaitan dengan pola atau sistem berulang yang ada. Nah, misalnya juga pada contoh di dalam makalah ya, ada susunan pola itu 1 dikali 4 ditambah 1. Untuk nah itu totalnya kan 5. Jadi karena menurut anak itu semua pola itu sama, jadi mereka menganggapnya semua perhitungan nanti juga sama seperti itu polanya. Misalnya 2 dikali 4 ditambah 1. Jadi yang bertambah hanya angka yang di depannya dan dikalikan dengan angka selanjutnya adalah sama. Jadi kesalahpahaman anak tentang pola angka ini adalah yang sering ditemukan, yaitu yang pertama tidak bisa menentukan ukuran satuan pola. Jadi anak-anak itu lebih menentukan pola itu berdasarkan apa yang dia ketahui. Di sini dicontohkan kan disediakan pola dengan kubus ya. Kubus memiliki warna merah, biru, titik-titik, dan juga merah, biru, dan lain-lain. Nah, dari sini itu siswa masih belum bisa memahami. Nah, jadi mereka itu menganggap ada yang sudah paham nanti polanya itu seperti merah, biru, biru seperti itu. Ada juga yang mengira merah, biru, merah seperti itu. Jadi kesalahpahamannya itu mereka belum paham tentang sistem pola angka seperti ini. Jadi mereka masih belum memahami konsep awalnya. Yang selanjutnya adalah sering menyamaratakan atau menggeneralisasikan pola yang ada. Ini hampir sama seperti kesalahpahaman yang tadi. Nah, kalau yang ini itu siswa itu menyamaratakannya karena pengetahuan yang sudah didapat pada sebelumnya. Jadi menurut mereka itu ini sudah benar dan dianggap sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, contohnya kan ada 2 soal. Yang pertama contohnya seperti yang merah, biru. Nah, di soal selanjutnya ada merah, biru. Nah, itu siswa itu menganggapnya masih seperti pola pada soal yang pertama. Jadi kesalahpahaman mereka itu lebih mengarah ke menyamaratakan pola yang ada. Jadi seperti itu. Dan ini juga tergantung terhadap gurunya. Nah, instruksi dalam pola angka ini lebih banyak guru itu menyamaratakan kepada siswa. Siswa yang sudah paham, nah itu sudah dianggap bisa, dan siswa yang belum paham itu karena mereka malu bertanya, jadi mereka dianggap bisa oleh gurunya. Jadi karena hal ini, siswa itu yang benar-benar tidak paham belum bisa memahami karena mereka tidak berani menanyakan kepada gurunya yang mana yang belum dipahami. Sekarang memasuki bab kedua, yaitu representasi pola angka. Yang pertama, itu ada pola kuadrat pengulangan. Pada gambar 7.2 di bab sebelumnya itu kan ada kotak-kotak ya. Itu ada dua kotak abu-abu dan 3 kotak hitam. Nah, pada pola kuadrat pengulangan di sini, kotak tersebut itu direpresentasikan dengan kata-kata. Jadinya seperti ini. 2 kotak abu-abu diikuti oleh 3 kotak hitam, kemudian 2 kotak abu-abu diikuti 3 kotak hitam lagi, dan seterusnya. Nah, ada pola yang lebih ringkas, yaitu 2 kotak abu-abu dan 3 kotak hitam ini terus berulang. Ketika siswa diberi contoh soal, contohnya warna apa yang akan menjadi persegi ke-25, nanti siswa akan menggambar blok tersebut sebanyak yang diinginkan, yaitu sebanyak 25. Pada persegi ke-25 itu ada warna hitam. Jadi blok tadi itu berulang 5 kali.
Kemudian yang kedua yaitu simbolis. Pola simbolis ini contohnya 73 itu bisa yang simbolis itu 73 itu bisa dilambangkan dengan simbol yaitu 73. Jadi seperti ini. Pada bab selanjutnya yaitu penalaran dengan pola angka. Penalaran dengan pola angka ini merupakan angka ganjil dan genap. Angka genap yaitu representasinya merupakan 2n. 2n itu merupakan angka yang ingin dikalikan. Seumpamanya 2n. 2 dikali n. N-nya umpamanya 1, berarti kan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, itu kan genap. Kalau n-nya diganti 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadinya kan itu genap. Itu rumus yang bukan rumus, representasi yang pola genap. Kalau yang ganjil itu 2n plus 1. Nah, 2n plus 1 ini contohnya n-nya 2 ya. 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, itu yang pola ganjil. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa yang pola genap itu bisa dipolakan dengan 2 dikali n, dan yang pola ganjil itu 2 dikali n ditambah 1. Jadi yang pola genap itu ya 2n sama dengan 2 dikali n. N-nya bisa menggunakan angka apapun. Contohnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini kan yang pola genap. Pola genap. Yang pola ganjil 2n plus 1. Contohnya 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi yang pola ganjil itu 2n plus 1 dan yang pola genap itu 2n. Selanjutnya, terdapat bukti dan sudoku. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang penalaran dengan pola angka. Kali ini, kami telah membuktikan beberapa hubungan matematika. Kami akan membahas secara singkat apa yang kami maksud dengan bukti dan menyarankan cara yang mungkin untuk mengalami beberapa metode pembuktian di tingkat sekolah dasar. Nah, dengan adanya pembuktian, dapat membantu membangun pemahaman siswa dalam matematika. Berikut sejumlah metode pembuktian yang umum digunakan, yaitu terdapat bukti deduktif, bukti dengan contoh tandingan, bukti kelelahan, dan bukti oleh kontradiksi. Sekarang, metode ini mungkin terlihat sangat maju untuk tingkat dasar. Namun, kita dapat menggunakan contoh lain dari matematika rekreasi yang telah menjadi sangat populer, yaitu sudoku. Sudoku bisa dapat kita untuk memulai berbicara tentang bukti dengan murid. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kita dapat menggunakan masing-masing metode pembuktian di atas dalam menangani masalah sudoku. Yang pertama adalah bukti deduktif. Pendekatan pertama untuk menemukan nomor yang hilang adalah dengan menggunakan bukti deduktif. Kali ini kita akan menggunakan bukti deduktif dalam permainan sudoku. Dalam sudoku, menggunakan bukti deduktif adalah bahwa kita harus memiliki setiap angka 1 kali dan hanya sekali dalam setiap kisi 3 kali 3. Seperti berikut. Nah, di sini kita sudah terdapat posisi beberapa angka di dalam grid. Dalam bukti deduktif, dalam sudoku, kita akan membahasnya. Misalnya, kita melihat bahwa ada angka 1 di baris pertama di kisi 3 kali 3 teratas. Karena dalam bukti deduktif, hanya boleh memiliki setiap angka 1 kali dalam baris, kolom, atau kisi 3 kali 3. Berarti kita harus memiliki angka 1 pada baris kedua. Di baris kedua, apa kita bisa menaruh angka 1 di sini?
Dan jawabannya tidak, karena terdapat angka nomor 1 di baris yang sama, yaitu paling kiri. Selanjutnya, kita akan menaruh angka 1 di baris ketiga. Di sini, apakah boleh di sini? Tidak boleh, karena sudah terdapat angka 1 dalam satu kotak isi 3x3, sama-sama satu kotaknya, dan ternyata ada yang satu baris yang sama dengan angka 1, yaitu angka 1 paling kanan. Selanjutnya kita taruh angka 1 tersebut di baris keempat. Kita taruh ke bawah. Apakah boleh? Apakah boleh di situ? Kita lihat, ternyata tidak boleh. Meskipun di dalam satu baris tidak ada yang sama, tapi dalam satu kolom terdapat angka yang sama 1, yaitu di bawahnya. Jadi kita akan geser ke kiri. Apakah boleh? Ya, boleh. Karena tidak ada angka yang sama dalam satu baris, satu kolom, atau satu kotak. Itu bukti deduktif dalam Sudoku. Yang kedua, terdapat bukti dengan contoh tandingan. Dalam bukti dengan contoh tandingan di Sudoku ini, bahwa kita sudah mengetahui untuk tidak meletakkan angka dalam baris, kolom, atau isi 3x3 karena nomor itu sudah ada. Yang membuktikan yaitu melalui contoh lawan itu, bahwa kita tidak dapat menggunakan nomor itu lagi di posisi itu. Nah, pembuktian bukti dengan contoh tandingan ini adalah bagian penting dari pembuktian dalam matematika. Misalnya, dalam matematika terdapat pernyataan, menambah 3 angka ganjil selalu memberikan angka yang dapat dibagi dengan 3. Kita dapat segera membuktikan dengan contoh tandingan bahwa ini tidak benar. Misalnya, 1 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, jawaban 11 ini itu tidak benar, karena 11 itu tidak bisa dibagi dengan 3. Jadi, dalam bukti dengan contoh tandingan di Sudoku kali ini, kita akan membuktikan melalui contoh lawan tersebut. Seperti berikut. Selanjutnya yaitu bukti dengan contoh tandingan dalam Sudoku. Kali ini kita akan melanjutkan dari bukti deduktif yang tadi. Nah, dalam bukti dengan contoh tandingan di sini, yang membuktikan yaitu melalui contoh lawan, bahwa kita tidak akan dapat menggunakan nomor itu lagi di posisi itu. Sekarang, dalam bukti ini kita akan mengambil kolom paling kanan. Kita akan menaruh angka 2 di kolom paling kanan, baris pertama, isi 3x3 teratas, pojok. Di sini kita akan melihat apakah di situ kita ada lawan. Maksudnya lawan di sini adalah apakah ada angka yang sama. Kan dalam Sudoku kalau jika ada angka yang sama dalam kotak, baris, atau kolom itu tidak boleh. Jadi kita akan melihat lawan itu. Apakah ada? Nah, ternyata ada angka 2 dalam kotak yang sama. Jadi kita akan geser ke kotak selanjutnya, kotak bawahnya. Kita akan taruh di sini. Apakah benar? Kita akan melihat lawan dari semuanya. Kita akan melihat dalam satu baris tidak ada angka 2, betul. Dalam satu kotak tidak ada angka 2, betul. Dalam satu kolom tidak ada angka 2, betul. Jadi bukti contoh tandingan tersebut betul, angka 2 ditaruh di kolom paling kanan. Yang ketiga yaitu bukti kelelahan. Pembuktian kelelahan dalam Sudoku ini mencakup mencoba semua kemungkinan atau angka yang mungkin bisa terjadi dalam Sudoku. Di pembuktian ini, kami tidak dapat menyimpulkan hasilnya secara langsung, karena kami akan mencoba semua kemungkinan terlebih dahulu. Seperti berikut. Selanjutnya yaitu bukti kelelahan. Pembuktian dengan kelelahan mencakup mencoba semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam setiap kolom atau baris atau isi 3x3. Kita memiliki angka 8. Kita akan taruh angka 8 di isi 3x3 paling bawah pojok kiri. Kita akan taruh di sini.
kita akan mencoba semua kemungkinan yang apakah bisa terjadi, apakah benar, akan kami periksa lagi. 8 di situ. Apakah boleh, apakah benar? Ternyata tidak benar karena terdapat 8 dalam satu baris yang sama. Oke, jadi kita akan mengarahkan angka 8 tersebut ke bawah. Apakah boleh kemungkinan tersebut? Apakah kemungkinan boleh? Ternyata tidak, karena terdapat angka 8 di baris yang sama, pojok kanan. Kita akan menggeser angka 8 ke bawah. Apakah boleh? Apakah mungkin? Dan kita akan lihat apakah dalam satu baris terdapat angka 8? Tidak. Apakah dalam satu kolom terdapat angka 8? Tidak juga. Apakah terdapat angka 8 dalam satu kotak? Tidak juga. Berarti kemungkinan tersebut adalah benar. Berarti itu benar dalam bukti kelelahan. Karena kita sudah mencoba beberapa kemungkinan dan itu benar. Itu termasuk bukti kelelahan dalam Sudoku. Yang keempat, terdapat bukti oleh kontradiksi. Pembuktian dengan kontradiksi ini kita menggunakan prinsip untuk membuat asumsi tentang suatu situasi atau perkiraan. Dan penalaran deduktif berikutnya membawa kita pada kontradiksi, maka asumsi semula pasti salah. Seperti berikut. Selanjutnya yaitu bukti oleh kontradiksi. Pembuktian dengan kontradiksi menggunakan prinsip bahwa jika kita membuat asumsi tentang suatu situasi. Jadi dalam Sudoku ini kita membuat asumsi terlebih dahulu atau buat perkiraan. Kita memiliki dua angka 9. Kita akan menaruh angka 9 yang pertama di pojok sini, yang kedua di sebelahnya. Kita berasumsi bahwa apakah yang benar itu 9 yang pertama paling pojok atau 9 yang kedua. Kita akan memperkirakan itu dan kita akan membuktikannya. Angka 9 yang kedua dalam satu baris tidak sama, tidak ada yang sama. Jadi kemungkinan benar. Kita melihat satu kolom, apakah ada yang sama? Ternyata tidak. Kemungkinan benar juga. Dalam satu kotak, apakah benar? Ya, benar, karena tidak ada angka 9 di satu kotak yang sama. Selanjutnya 9 yang pertama. 9 yang pertama kita lihat satu baris. Tidak ada angka 9, berarti kemungkinan bisa benar. Kita lihat apakah terdapat satu kolom yang sama, terdapat angka nomor 9. Ternyata terdapat angka nomor 9 yang sama dalam satu kolom. Jadi kita ingat lagi bahwa bukti deduktif dalam Sudoku adalah kita hanya boleh memiliki setiap angka satu kali dalam kotak, kolom maupun baris di dalam Sudoku. Jadi asumsi kita yang pertama pasti salah. Berarti yang benar angka 9 yang kedua. Itulah bukti oleh kontradiksi. Kita harus membuat asumsi terlebih dahulu dan kita akan menalarnya dengan bukti deduktif. Yang kelima, mengkomunikasikan pola dan aljabar. Pada tahap ini, pertanyaan cepat dan respon anak-anak akan secara alami dalam bahasa sehari-hari, umum menggunakan kata-kata yang akrab bagi mereka di dalamnya, seperti selanjutnya, sebelum, setelah, pertama, ulangi, lagi, lanjutan, tebak, memeriksa, meramalkan. Itu tadi video dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.